Oke, mungkin sebelum kita masuk terkait dengan input output, barangkali ada yang masih bingung membedakan, oh ini adalah input, oh ini adalah output. Kalau istilah input itu istilahnya yang seperti apa? Barangkali ada yang bisa menjawab nih. Supaya saya tahu dulu, kalian tarafnya sampai mana nih, sudah paham, bisa membedakan ini input, ini output atau belum gitu kan. Jadi saya perlu tahu dulu, kalau yang membedakan istilah input dan output itu yang seperti apa? Input itu apa, output apa? Barangkali ada yang bisa menjawab. Saya ingin menjawab, Pak. Ya, monggo, Mas Bapak Iksan ya. Kalau input itu sebagai masukannya atau apa, sebagai sesuatu yang pengen diolah. Kalau misalnya output itu hasil yang sudah Itu input ya? diproses. Iya, kalau output itu hasil yang sudah diproses, Pak. Gitu, Pak. Oke, hasil yang sudah diproses. Proses, kalau input itu masukan atau yang akan diolah gitu ya Mas tadi. Iya, Pak. Ya, oke. Jadi Mas Iksan ya. Ya, kurang lebih ya kalau kita bicara input output memang arahnya seperti ini ya. Input pasti akan yang akan kita olah, dan output yang hasil yang sudah diperoleh. Tetapi kalau misalkan itu berupa misalkan itu berupa komponen, misalkan untuk memudahkan identifikasi misalkan. Lampu itu input atau output? Output, Pak. Output, Pak. Ya. Output, Pak. Lampu Output. Ya. Lampu output. Kenapa disebut output? Kenapa kalian bisa mengategorikan bahwa lampu itu output, bukan input? Bisa input dan output, Pak. Kenapa? Bisa input dan output. Kalau lampu? Iya, menurut saya, Pak. Oke, kalau input, kapan lampu menjadi input? Kan dia Kapan menghasilkan lampu menjadi input, kapan lampu menjadi output? Kan dia bisa menghasilkan cahaya, Pak. Jadi cahaya itu kalau misalnya di sensor bisa menjadi sebuah inputan seperti itu, Pak. Tapi itu inputnya sensornya, Mas. Menghasilkan cahaya. Jadi input ini karena cahayanya ini sehingga dia bisa jadi input ya. Tapi di sini ada yang namanya sensor ya. Oke. Jadi kalau kita bicara input dan output, kadang-kadang banyak yang masih belum paham ya. Mana yang menjadi input, mana yang menjadi output. Kalau secara pengertian, oke, benar tadi yang disampaikan Mas Iksan ya. Input itu yang akan diolah, data yang akan diolah. Kemudian output itu adalah hasil yang sudah diolah atau yang sudah diproses ya. Itu kalau kita bicara input output di dalam mikroprosesor. Tapi kalau kita bicara sebuah komponen misalkan, kadang-kadang kita masih bingung nih mengidentifikasi. Lampu itu tadi input atau output ya. Kemudian kalau saklar, saklar itu input atau output? Input, Pak. Input, Pak. Gitu ya. Dasarnya apa kalian bisa mengatakan bahwa saklar itu input, output, lampu itu output? Ada yang tahu enggak? Mungkin kalau komponen yang lain agak susah sih ya saya menunjukkan. Kalau saklar itu dapat mempengaruhi lampu, Pak. Kalau lampu nggak bisa pengaruhi saklar, Pak. Oh gitu. Ya, Pak. Jadi saklar input yang bisa merubah outputnya, yaitu lampu. Oke, ya. Kalau ini kalau dikaitkan dalam sebuah cerita gitu ya. Oke, jadi sudut pandangnya adalah kita bicara input dan output itu sebenarnya sudut pandangnya adalah ketika kita menjadi, anggaplah diri kita itu sebagai seorang
sebagai sebuah mikroprosesor atau mikrokontroler gitu ya. Kalau kalian sering lihat SpongeBob itu kan yang film apa itu yang seri apa saya lupa. Yang merem itu jadi mesin kan gitu ya. Itu kan sebenarnya dia ingin memindsetkan dirinya supaya ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam diri dia itu yang disebut dengan input, yang keluar dari dia itu adalah output gitu ya. Jadi istilah input ini kalau kita bicara di level tegangan itu adalah yang memberikan tegangan ya, atau kalau kita bicara ke listrik ya yang memberikan aliran listrik. Kenapa saya bisa bilang saklar ini disebut input? Karena saklar yang memberikan aliran listrik ke lampu. Kan gitu. Misalkan sensor. Sensor itu kenapa kok disebut input? Semua jenis sensor apapun itu pasti disebut input. Kenapa? Karena sensor itu membaca sekelilingnya, kemudian mengubahnya menjadi sebuah tegangan atau aliran listrik yang kemudian diterima oleh mikroprosesor atau mikrokontroler. Jadi mindsetnya kenapa disebut input? Karena dia memberikan tegangan atau aliran listrik ke suatu objek. Dalam hal ini objeknya adalah kalau kita bicara mikroprosesor atau mikrokontroler berarti berarti dia memberikan tegangannya ke mikrokontroler. Sehingga tegangan itu yang kemudian dijadikan dasar oleh mikrokontroler atau mikroprosesor untuk melakukan hal yang lain. Gitu ya. Bahkan kalau inputnya digital ya, inputnya digital itu maksudnya inputnya dalam bentuk gelombang kotak gitu, nggak cuma 0 dan 1 tetapi deretan bilangan biner gitu ya. Dia pun itu sebenarnya tegangan gitu ya, tegangan yang kemudian dirubah menjadi 0 dan 1. Ada tidak, ada tidak, ada tidak. Itu yang kemudian menjadi input bagi mikrokontroler. Nah, kemudian kalau output dia yang fungsinya adalah menerima tegangan. Dalam hal ini konteksnya yang umum dipakai biasanya tegangan gitu ya, atau aliran listrik. Jadi kenapa kok saya bilang lampu itu tadi output gitu ya? Karena lampu itu ya dia fungsinya hanya menerima tegangan atau tidak gitu aja kan. Kalau dapat tegangan atau dapat aliran listrik dia nyala, kalau enggak mati. Kan prinsipnya sesederhana itu. Jadi maksudnya jangan bingung lagi gitu ya istilah input dan output. Kadang-kadang karena saya masih melihat banyak yang masih bingung membedakan gitu. Bingung membedakan bahwa ini yang disebut input, ini yang disebut output. Salah mengkategorikan. Jadi yang perlu dipahami ketika kita berasumsi ini sebagai input, ini sebagai output adalah kita menempatkan diri kita sebagai mikroprosesor atau mikrokontroler. Jadi komponen yang ada di sekelilingnya dia gitu kan, yang terhubung dengan dia, kalau dia memberikan tegangan berarti menjadi input. Kalau mikrokontroler yang mengeluarkan tegangan, kemudian komponennya yang menerima tegangan, itu berarti dia menjadi output. Gitu ya. Jadi mindsetnya seperti itu.